SMP Negeri 23 Surabaya merupakan sekolah adiwiyata dan sekolah ramah anak yang terletak di Jalan Baruk Barat Permai nomor 1 Rungkut, Surabaya. Take one. Oke, langsung saja kita mulai. Bukan paparan ya, tapi diskusi bersama tentang perolehan saya dalam belajar di pendidikan guru penggerak, yaitu tepatnya ada di modul 1 yaitu aksi nyata budaya positif. Jadi apa yang saya dapat saya akan berbagi ke panjenengan. Kalau panjenengan sudah pernah mendengar, melihat, berarti kita diskusi bersama. Mungkin bisa menambahkan saya, mungkin bisa memberikan masukan, memberikan kritik ataupun refleksi umpan balik untuk saya. Terima kasih. Ini aksi nyata budaya positif. Selanjutnya budaya. Oke. Sebelum kita selanjutnya ke slide selanjutnya, sebenarnya budaya yang ada di guru penggerak saya coba untuk mengaplikasikan juga ketika di pembebasan ini, karena di setiap pendidikan saya ketika di Google Meet, yaitu setiap kali ada Google Meet yaitu selalu ada kesepakatan kelas. Begitupun panjenengan nanti, kalaupun nanti panjenengan mengajar, bisa diintegrasikan, yaitu setiap kali memulai pembelajaran bisa dengan kesepakatan kelas ini. Kesepakatan kelas ini kalau untuk pertemuan kita kali ini, seumpama ini saya kasih contoh ya, untuk memantik gitu. Seumpama izin dulu sebelum keluar, seumpama. Coba diisi yang pertama. Langsung aja dilihat itu. Izin kalau mau keluar kelas, seperti itu. Kira-kira yang nomor 2 apa nih Bapak Ibu untuk kesepakatan kelas kita? Kamar mandi hanya 1 orang saja. Ya, ini berkenaan dengan izin. Mungkin ada yang berkenaan dengan mengikuti pembelajaran kita di dalam Tangan. fokus ya, ini ya. Kalau tidak boleh bermain HP, dan mungkin fokus ya, fokus. Terus yang terakhir, tidak usah banyak-banyak biar kita ingat gitu di sepanjang nanti kita mengikuti pembebasan ini. Menyelesaikan tugas tepat pada waktu. Menyelesaikan tugas, mungkin ikut berpartisipasi, karena alhamdulillah tidak ada tugas. Ikut berpartisipasi gitu ya. Oke. Sudah 3 kesepakatan yang kita semoga dengan panjenengan semua ikut andil dalam mengambil kesepakatan kelas ini, sehingga motivasi yang didorong itu bukan dari saya saja, tetapi juga dari panjenengan semuanya. Ya, jadi saya bacakan lagi kesepakatan kelas untuk hari ini, yaitu izin sebelum meninggalkan kelas, kemudian fokus ya. Walaupun agak sedikit tidak fokus ya panjenengan ya, karena ini kan hari Jumat, waktunya weekend, waktunya semuanya gitu ya. Kemudian ikut berpartisipasi. Jadi nanti kalau jenengan tidak usah takut untuk mengemukakan pendapat, semua pendapat jenengan top dan benar semuanya. Jadi saya minta untuk aktif dalam pembebasan kali ini. Sudah itu saja Bu Dia. Oke. Setelah kita membuat kesepakatan kelas, tujuan kegiatan kali ini yaitu kita akan berdiskusi tentang latar belakang adanya budaya positif yang akan dikaitkan dengan filosofi atau pemikirannya Ki Hajar Dewantara. Semenjak saya meneliti pendidikan guru penggerak ini, yang saya di brainwash selama 1 bulan, di brainwash ya, dicuci otak saya dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat visioner, membuat saya sangat terkagum-kagum dan sangat terheran-heran gitu dengan wah keren sekali yang beliau
beliaunya itu sebelum kemerdekaan, kenapa bisa punya pemikiran sevisioner itu gitu. Sampai Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem Makarim membuat semua filosofi di segala ini memakai rohnya Ki Hajar Dewantara. Di semuanya, Merdeka Mengajar, pendidikan guru penggerak, sampai Merdeka Belajar, itu semua pakai rohnya dari Ki Hajar Dewantara. Nanti saya akan mengaitkan itu latar belakang kita. Kemudian tujuannya yaitu untuk memaparkan konsep-konsep karena judulnya adalah aksi nyata budaya positif. Yang di dalam budaya positif itu apa saja nanti kita akan paparkan, diskusikan, dan mencoba untuk mengimplementasikan. Kemudian yang terakhir tentu saja kita diskusi, refleksi, memberikan umpan balik dan lainnya. Selanjutnya, ini filosofi yang pertama kali saya tahu bahwa Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan. Ya ini baru ini saja, yaitu ing ngarsa Tulodo, ing madya mawakarsa tuturi handhayan. Baru itu saja. Dan alhamdulillah dengan panjenengan hadir di sini, panjenengan semua mengimplementasikan ini. Jenengan memberikan contoh di depan sehingga nanti guru-guru penggerak setelah saya akan seperti jenengan semuanya berpartisipasi, ikut semangat dalam ikut membantu saya. Seperti ini itu sudah sangat membantu saya. Itu jenengan sudah menunjukkan aplikasinya, implementasinya ing ngarsa Tulodo. Jenengan di depan memberikan contoh untuk selanjutnya. Kemudian ing madya mawakarsa, jenengan itu bagian dari menyemangati saya. Ikut di sini, ikut andil dalam partisipasi pembahasan ini itu ing madya mawakarsa. Kemudian yang terakhir tuturi handhayan. Jadi selain jenengan ikut, jenengan juga nanti memberikan umpan balik kepada saya dan juga kepada materi ini nanti. Jadi jenengan itu sangat hebat sekali karena sudah mengaplikasikan apa filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya Bu, iya, saya memasak ini kenapa? Karena konsep belajar adalah memberikan perubahan, entah itu setetes, sedikit, tetapi setelah jenengan keluar dari sini ada perubahan. Ada perubahan itu tidak usah banyak. Perubahan apa itu? Perubahan apapun yang jenengan rasakan itu saya harapkan seperti paradigmanya adalah jenengan kesini, saya juga. Jadi saya kesini menempatkan diri saya seperti gelas kosong. Jadi kita sama-sama belajar dan kekosongan itu kita isi dengan perubahan. Perubahan-perubahan yang tentunya membawa positif bagi diri kita dan membawa bias pada orang lain. Selanjutnya Bu, ini filosofi yang sering dipakai di modul-modul yang ada dan menjadi pokok sentral dari kurikulum Merdeka. Merdeka di lini mana apapun mesti seperti ini. Ketika saya pertama kali mendengar berhamba pada sang murid, berhamba seharusnya lebih vertikal. Pemilihan diksi berhamba itu seperti apa ya Bapak Ibu? Tetapi ketika melihat semua konsep dari Ki Hajar Dewantara, berhamba itu kira-kira menurut panjenengan itu apa ya berhamba pada sang murid itu? Melayani siswa dengan ikhlas, berguru, ngawulo siswa, berguru ke siswa. Terus apa lagi kira-kira? melayani siswa dengan ikhlas, melayani, benar, keikhlasan. Top sekali. Selanjutnya ada nggak berhamba lagi? Kok sampai diksinya itu kok mendudukkan murid di atasnya. mendudukkan murid di atas guru, keren sekali. Betul sekali Bapak Ibu. Betul sekali semuanya jenengan kemukakan tadi. Berhamba pada sang anak. Berhamba pada sang anak adalah orientasi pendidikan kita. Semuanya guru pendidikan dan lain sebagainya adalah pusat sentralnya, porosnya adalah di murid. Makanya nih opo tentunya ya seperti panjenengan bilang tadi, Bu Eski bilang tadi, dengan keikhlasan yang luar biasa seperti itu. Makanya sampai diksinya Ki Hajar ini
bukan diksi saya tapi diksinya Ki Hajar Dewantara, bahwasanya tidak berpihak, tidak orientasinya tidak, tapi memakai diksi berhamba seperti itu. Selanjutnya Bu Dea. Ini saya ingin mencoba untuk sedikit membrainwash ya. Oh seperti itu ya si beliaunya Ki Hajar Dewantara. Ini juga sering sekali yang dipakai sebagai tujuan dimanapun kurikulum Merdeka itu adalah yang dipakai adalah menuntun. Tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat pada anak. Jadi kita tuh tidak merubah, bukan merubah kodrat anak, tetapi lebih kepada hanya menuntun saja Bapak Ibu. Menuntun siswa-siswi itu supaya menjadi lebih baik. Jadi kita sama sekali tidak punya hak untuk merubah kodrat anak tersebut. Sampai dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara, sampai belajar di anggota masyarakat. Jadi mencolok murid didik kita ini berpikiran sampai dia ke masyarakat. Jadi makanya apapun yang kita bicarakan dengan murid, tujuan pembelajaran dan sebagainya, itu nanti akan sama murid-murid kita tuh akan dijadikan patokan nanti ketika hidup di masyarakat. Nah, itu Ki Hajar Dewantara itu memikirkan sampai sebegitunya di filosofinya Ki Hajar Dewantara. Next Bu. Dan ini adalah pengibaratannya yang juga sering setiap modul dibahas, sampai hafal ya Bapak Ibu. Jadi menuntun itu kita diibaratkan apa? Bukan nelayan, tapi petani. Kenapa petani? Petani di situ tempat persemaiannya benih-benih, dan tempat persemaiannya benih-benih dimetaforakan sebagai apa? Sekolah. Sedangkan petani adalah kita, dan benih-benih itu adalah para murid. Benih-benih dari para murid kita tidak bisa Bapak Ibu merubah. Kalau kita benih jagung itu kemudian tumbuh padi, tidak bisa. Yang kita bisa adalah dari benih jagung itu kalau ada hama, kalau ada, kita bisa menyingkirkan itu sehingga menjadi tanaman yang bisa berkembang sesuai dengan benih yang sudah dia bawa dari awal. Next selanjutnya. Satu lagi karena dari sekian bulan ini yang sangat membekas di pikiran saya share ke panjenengan semuanya. Yang sangat membekas di hati saya yaitu tentang kenapa Pak Nadiem selalu pakai dengan setiap kali ada instruktur, fasilitator, pengajar praktik selalu bilang salam dan bahagia dan merdeka. Kenapa? Salam dan merdeka, salam dan bahagia, selalu saja seperti itu. Kenapa? Karena Ki Hajar Dewantara itu ingin semuanya itu dengan apa yang telah dia ucapkan, apa yang kita lakukan itu bisa membawa keselamatan, kenyamanan yang akhirnya mengantarkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya untuk murid didik kita. Dan merdeka ini yang dipakai Pak Nadiem Makarim. Saya akan bacakan. Merdeka iku jarwane ora mung lepas sing pamrih ning uga kuat kuasa amandiri priyangga. Maksudnya adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Oh saya lepas dari perintah, lepas dari bos saya, kepala sekolah, guru saya, berarti saya merdeka. Bukan. Merdeka itu juga mampu memerintah diri sendiri. Mampu memerintah diri sendiri. Itu the real of merdeka, mardiko. Kalau bahasa Jawanya mardiko. Seperti itu yang dipakai diksi itu di segala lini Pak Nadiem Makarim. Diharapkan, makanya saya nanti akan saya sudah membuat grup komunitas merdeka. Merdeka ini maksudnya bisa memerintah diri. Diharapkan motivasi yang muncul bukan motivasi ekstrinsik. Diharapkan yang muncul panjenengan kesini bukan karena tidak enak dengan saya, bukan karena motivasi yang di luar itu, tapi karena jenengan ingin tahu, oh kalau nanti saya jadi guru penggerak, modal awal saya apa? Oh kok kayaknya kok semuanya Ki Hajar Dewantara itu seperti apa? Jadi nilai-nilai kebajikan yang muncul itu dari motivasi
Lah itu adalah benar-benar mardiko. Makanya ketika saya membuat keyakinan kelas, ketika anak tidak bisa mengontrol dirinya, kamu belum merdeka. Kenapa? Karena kamu masih dijajah rasa kemalasan. Ketika kamu sudah mau komitmen dengan hal yang positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kamu hargai, kamu sudah merdeka lahir dan batin. Begitupun dengan ini, semoga Bapak Ibu Panjenengan nanti saya akan bikin, sudah saya buat komunitas Mardiko, komunitas Merdeka. Untuk apa? Ya dengan itu monggo. Saya tidak mau ikut monggo, saya tidak mau ikut serta juga silahkan, bebas. Oh, grup saya sudah kebanyakan monggo. Karena saya pengen apa? Motivasi penjenengan dari dalam. Ya, makanya saya bikin komunitas Mardiko, Merdeka, seperti itu. Next, selanjutnya kita ke budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Tentunya budaya yang yang positif, yang mengandung nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, dan kita sudah lakukan semuanya. Cuma diksi ini mungkin baru kita dengar, tapi panjenengan sudah mengaplikasikannya semuanya, mempraktikannya semuanya santun. Ya, selanjutnya Bu. Lah ini ada 6 poin yang penting, apa itu namanya, yang ada dalam bagian-bagian budaya positif. Ini saya juga modul ini membuat saya sangat terbelalak, saya terheran-heran. Katanya instruktur memang sulit untuk dicoba, tapi layak untuk diperjuangkan, katanya gitu, kata instruktur. Anak saya monggo. Anak saya bilang begini, kok sulit sekali ya Pak, kok kayaknya di luar nalar saya, kok terlalu ideal seperti itu. Saya bilang kan, saya kalau tidak sesuai dengan pemikiran saya, pasti saya bicara dengan fasilitator saya seperti itu. Ngendikan bapaknya bahwasanya memang sulit untuk dicoba, tapi layak untuk diperjuangkan. Ya, makanya saya hadir di sini juga seperti itu. Mungkin saya agak sedikit hopeless ya, mungkin Bapak Ibu dengan segala, tidak menyalahkan, dengan segala apa itu kegiatan panjenengan mau menyampaikan di sini, saya agak sedikit hopeless. Tapi ya layak saya perjuangkan untuk saya tetap ada di sini. Begitupun dengan panjenengan nanti. Jadi ini ada banyak sekali. Mungkin di sini ada yang sudah paham tentang restitusi? Belum. Saya juga kok. Jadi waktu itu saya, ini apa ini? Ini diksi apa lagi? Kok terlalu banyak ada di otak saya gitu loh. Untuk kata-kata, tapi memang layak untuk dipelajari gitu. Jadi layak untuk dipelajari. Monggo selanjutnya. Iya, ini tadi disiplin positif. Saya tidak akan berbicara apa itu disiplin, tapi intinya disiplin itu adalah belajar, dan akar katanya dari murid. Ketika murid, kita harapkan ketika murid belajar itu tahu apa yang dia pelajari dan tahu yang akan mau dia akan pelajari dan manfaatnya bagi dirinya apa. Ketika dia sudah tahu, motivasi intrinsik itu yang kita bidik. Itu tujuannya disiplin positif. Disiplin ada, kok ada positifnya segala sih di kurikulum Merdeka? Iya, positif adalah untuk motivasi intrinsik itu. Kita bisa, mungkin sekarang kita disiplinnya, belum melakukan apa ya? Kok sangat sulit ya untuk motivasi intrinsik ini? Iya, saya kembali lagi kata fasilitator. Memang sulit, tapi layak kita coba dan kita perjuangkan. Next. Iya. Lagi selanjutnya. Iya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ini baru saja saya buat, karena baru saya bertemu dengan anak-anak saya. Jadi keyakinan kelas, kenapa sih? Ada lagi Bu keyakinan kelas. Saya ingin tanya, kok nggak peraturan? Ini diksi terbaru juga. Tidak peraturan kelas yang dipakai oleh kurikulum Merdeka, tetapi keyakinan kelas. Kenapa kok harus yakin? Keyakinan kelas kenapa? Karena ketika kita pilih peraturan,
sifatnya sudah ada di situ. Tetapi kalau kita pilih keyakinan, itu berarti dalam diri pribadi murid ataupun kita sendiri itu ada keyakinan, ada yakin terhadap nilai-nilai yang mau kita perjuangkan dan kita hargai. Makanya oleh Kementerian Kemendikbud yang membuat modul ini, diksi peraturan kelas lebih positif lagi dirubah menjadi keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Saya ingin mungkin membagikan praktik pembuatan keyakinan kelas. Kira-kira kalau panjenengan semuanya setelah melihat apa itu namanya paparan dari ini semuanya, kira-kira apa yang dalam keyakinan kelas itu yang dilakukan kira-kira dalam pandangan panjenengan semuanya? Pertama kali membuat keyakinan kelas apa? Membuat kesepakatan antara kita dengan anak-anak. Kesepakatan, bagus sekali. Kesepakatan. Tapi sebelum ada kesepakatan itu apa dulu kira-kira? Mencari tahu keinginan anak. Betul. Mencari tahu kesepakatan, mencari tahu. Dengan sesi apa? Sesi curhat. Kita curhat. Tadi saya sudah melakukan, kebetulan anak-anak saya itu, yang laki-laki itu, anak-anak wali kelas saya, yang laki-laki itu temperamen, super duper temperamen. Karena kebanyakan pemain bola. Katanya karena saya terbiasa kayak gini bu. Gitu. Saya mencoba untuk rembukan sesi curhat. Bagaimana kondisi kelas yang menurut kamu itu positif. Saya tadi melakukan itu, coba keluar bu. Ke order. Kemudian ini dokumentasi kegiatan kelas. Oke, yang ya ini tadi adalah keyakinan kelas yang saya buat. Sebelumnya saya juga apa itu namanya dengan anak-anak sesi curhat. Iya bu, kayak gini, tapi belum punya. Kalau tata tertib kan mereka belum punya andil. Ini saya libatkan karena kan memang basic dari disiplin positif. Pertama keyakinan kelas itu melibatkan anak-anak. Jadi gini loh Bapak Ibu, ketika semuanya kita menggerakkan guru-guru semuanya, kemudian kok susah sih menggerakkan, coba kita ikutkan guru tersebut, kita berkolaborasi. Ketika kita membuat apa, masukkan ke dalam situ. Itu adalah wujud dari ikhtiar kita. Begitupun dengan saya ini, saya melibatkan anak-anak berkolaborasi untuk curhat. Kelas yang kayak gimana yang menurut kamu tuh bahagia, nyaman, senang. Ini sesi curhat dan saya membawa satu kertas kuning. Mungkin ini bisa jenengan pakai juga di kelas-kelas panjenengan, sehingga tercipta setiap kelas itu punya keyakinan kelas yang didasari dari motivasi intrinsik setiap siswa. Bisa jenengan coba. Jadi anak-anak ini mereka menempel, saya pengen ini, saya pengen itu, mereka sangat excited banget. Saya pengen ini, saya pengen itu, mereka menempel dengan sangat senangnya. Ya, kemudian next bu, dia. Iya, setelah mereka menempel, mereka membacakan. Untuk apa? Untuk saya ketik menjadi keyakinan kelas. Mereka membacakan segini. Saya mengkonklusinya. Oh, saya minta kelas wangi, rapi, bla 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 bla. Saya yang menuntut untuk memberikan konklusinya. Next. Lah ini mereka juga membacakan curhatan mereka. Mereka melihat, oh temanku itu pengennya kayak gini, oh kamu sih emosian, oh kamu sih seperti itu gitu. Jadi mereka membaca. Nah ini juga mereka membacakan sesi curhat yang tentunya kita awasi bersama ya Bapak Ibu. Nah ini dulu deh. Iya, sebelumnya ada 13. Karena menurut modul juga jangan terlalu banyak. Berdiri sendiri. Ini juga saya bicarakan. Jadi tidak saya yang mengambil keputusan. Saya bicarakan bersama. Dan akhirnya terdapat 7 kemudian. Ada saling menghormati dan menghargai, kelas bersih,
bersih, rapi, wangi, dan nyaman, menjaga lisan dan mengontrol emosi, melaksanakan tugas, solidaritas, loyalitas, jujur, meminta maaf, meminta izin. Ini berkenaan dengan galon dan lain sebagainya tadi. Muncul semua anak itu curhat permasalahannya. Dan tadi ketika ada anak yang nyerobot ngambil ya, langsung bisa mengingatkan, Eleng nomor itu, gitu tadi. Ya, Eleng nomor itu. Kenapa? Karena ini yang mereka buat sendiri, bukan saya. Mereka yang bikin sendiri dan mereka nanti yang akan menjalankan di kelas masing-masing. Begitu. Jadi monggo kalau panjenengan mau aplikasikannya, alhamdulillah. Kalau jenengan punya sendiri dan, wih, Bu Novi ternyata ada lebih spektakuler dari keyakinan kelas, monggo. Nanti kita akan berbagi di grup komunitas Merdeka. Saya tunggu nanti dari panjenengan semua. Tidak ikut tidak masalah dan tidak akan saya jauhi dari teman botan, karena saya berharap motivasi yang intrinsik yang muncul, ya. Yang mau monggo, yang nggak mau bisa melakukan kegiatan yang lain. Itu selanjutnya Bu Dea. Ya ini tadi yang sudah kami lakukan tadi. Selanjutnya, lah ini dia teori motivasi hukuman. Ini sempat saya ngobrol dengan Pak Nur. Saya juga kaget kok. Wong saya suka ngasih biasanya. Keren juga kan kalau ngasih lebih tercipta seperti bestie gitu kan sama anak-anak kita semuanya gitu. Kira-kira Bapak Ibu, hukuman, penghargaan, restitusi ini yang pernah panjenengan lakukan ini, kalau saya hukuman jelas lah, saya nggak munafik ya. Kemudian penghargaan sering ya Bapak Ibu ya. Restitusi ini yang belum pernah saya lakukan, tapi saya akan mencoba. Termasuk keyakinan kelas kali ini. Dan ketika anak saya ada yang bobol kunci karena ingin main TikTok dengan HP-nya, itu saya mencoba untuk melakukan restitusi. Panjenengan semuanya kira-kira hukuman itu baik nggak kira-kira Bapak? Tergantung ya Bu ya. Betul selanjutnya. Ya tergantung Bu Novi, hukuman seperti apa. Betul sekali. Hukuman seperti apa? Apakah make sense ketika anak itu suaminya terlambat, terus kita kasih konsekuensi ya bilangnya ya. Untuk karena kamu terlambat, konsekuensinya adalah apa itu namanya, membaca juz 1 sampai 3. Kira-kira ada hubungannya nggak dengan dia terlambat? Tidak ada. Terus konsekuensinya apa? Bisa jadi karena dia sudah mengambil jam terlambat, berarti pulangnya dia kan harus lebih lama. Betul. Seperti itu. Berarti dengan apa? Memberikan tugas ke dia. Karena kamu terlambat, berarti nanti ketika pulang sekolah jangan bilang kamu terlambat berapa menit? 20 menit. Oke, 20 menit kamu jangan pulang dulu. Kamu mengerjakan pengayaan, mengerjakan apa, mengerjakan seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi benar sekali, hukuman ya tergantung seperti itu. Tapi mungkin kata-katanya lebih kepada tidaknya hukuman. Monggo Bapak Ibu mungkin yang mengikuti apa? Pak Wali Kota seminar dari guru Belum mulai kok. belum mulai. Oh, oke. Oh. Seperti itu. Monggo. Lah ini menurut orang daya ya, ada 3 motivasi. Kira-kira dari ketiga ini yang keren gitu yang mana ya Bapak Ibu ya? Ideal gitu. Nggak jelas. Ini semua ada saya bacakan ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan.
Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira yang paling idealnya mana? Panjenengan sadar? 1 itu hukuman, 2 penghargaan, dan 3 restitusi. Ketika kita membuat motivasi itu motivasi yang nomor 3, berarti praktik yang kita lakukan adalah restitusi. Kenapa? Karena ketika kita memberikan hukuman, ada unsur menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ketika kita memberikan penghargaan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tetapi ketika melakukan restitusi, apa yang didapat? Yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Seperti itu, Bapak. Selanjutnya next. Ini juga saya kaget loh. Wah Pak, fasilitator selama ini saya semua tidak apa-apa dan tidak bisa nyamuk saya hilangkan, tidak bisa. Kenapa? Karena itu, tapi kita harus paham goal kita seperti itu. Goal kita adalah motivasi ketiga. Ketika kita masih menggunakan hukuman dan penghargaan karena kita sudah lama berbudaya seperti itu, monggo. Tapi yang perlu kita pahami dan yakini, goal kita nomor 3. Seperti itu Bapak. Menurut Alvin Kohn, ini saya juga kaget ini Bapak Ibu. Judulnya itu ada penghargaan yang menghukum. Penghargaan. Diksinya loh keren ya. Penghargaan yang menghukum. Bahwasanya penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Contoh, ketika siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, akan saya berikan pensil, pulpen. Ini kita mencederai, menghancurkan potensi mereka. Tanpa ini saya bisa, tetapi kita sudah memberikan ini dulu. Biarkan rasa bersyukur mereka dengan segala motivasi yang ada di dalam diri mereka itu muncul secara alamiah. Dan ketika ada penghargaan itu muncul berkali-kali, berarti kita mencederai itu, tidak membiarkan rasa terima kasih dan syukur dalam dirinya itu secara alamiah. Kenapa? Karena ada pulpen yang ada di depan matanya. Seperti itu. Next. Lah ini juga ada. Ini bukan menurut saya ya, menurut Bapak Kon juga, Bapak Kon. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau pada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ketika kita ngomong, ayo yang bisa aksara Jawa dapat BB, asumsi kita ini kata kayak ibu, arek-arek lemah, tidak bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Ini menurut Alvin Kohn yang sudah jurnalnya sudah artikelnya sudah diterbitkan di jurnal, dan pendapat-pendapatnya ini sudah dipakai dengan akun. Seperti itu. Ya saya juga kaget ya, karena saya juga sering gitu sama anak-anak didik saya seperti itu gitu. Next. Lah, ini goalnya. Apa sih restitusi itu? Intinya program restitusi adalah, salah satu programnya adalah kita nanti disiplin positif itu. Restitusi itu kolaborasi dengan murid supaya mereka bisa menemukan sendiri solusi gitu. Jadi restitusi itu berkolaborasi dengan murid dan mereka sendiri nanti yang mendapatkan solusinya. Nanti ada praktek restitusi, nanti saya perlihatkan video-video selanjutnya. Nah ini sebelum kita nanti
kepada anak murid didik kita yang bermasalah. Mau apa kira-kira kamu terlambat itu solusinya apa sebelum ke situ? Ini yang wajib kita tahu dulu. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Yang perlu kita ketahui sebelum kita melakukan sebuah restitusi yang terpenting, kita tahu kebutuhannya apa. Aduh, kok terlalu daki-daki, masuk arek newakal Pak langsung awakmu salah, aku kudu ngene. Iya Bapak Ibu, saya juga pernah gitu ke fasilitator. Nah, terus kapan saya ngajarnya Pak, kalau disuruh curhat, suruh gini, suruh gitu. Ini baik, memang sulit, gitu lagi, wajib dicoba. Katanya seperti itu. Kita harus tahu ini dulu, kita tanyakan dulu ini. Ada 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang. Yang ketiga kebebasan, kesenangan dan pemuasaan. Kita harus tahu ini kebutuhan dasar anak. Jadi ketika kita ngobrol sama anak, seolah kita tahu itu. Ketika ada anak nakal, kita nggak, kamu salah tidak? Oh, Bu Novi lo pernah juga melakukan hal yang itu. Bu Novi dulu juga suka ngeher. Seolah-olah apa? Menempatkan diri bahwasanya tidak hanya kamu yang bersalah. Ketika komunikasi itu sudah terjalin, akhirnya keterbukaan itu muncul. Mungkin ini yang paling tahu ya, apa bimbingan konseling ini ya. Tapi mungkin diksi-diksi seperti ini, kata-kata yang baru muncul ini mungkin yang yang saya lakukan mungkin 25. Oh, yang saya lakukan itu namanya restitusi toh, gitu. Tapi aslinya sudah dipraktekkan sama semuanya mungkin. Terlebih guru bimbingan konseling. Cuma mungkin diksinya saja ya Budi ya. Oh, mungkin itu restitusi tapi kali sekalian, biar kapok. Cepat pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. nah ini posisi pembuat rasa bersalah tadi. Nah ini posisi pembuat. Yang pertama posisi hukum, ini pembuat rasa bersalah. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa Yang sering salah bukan kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat. ini secara tidak langsung ini coba membuat dia merasa bersalah dengan intonasi kita berbicara gitu. lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Selanjutnya budaya yang ketiga. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat Ini lagi. posisi kontrol sebagai teman. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya angkat lakinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ini juga sering saya lakukan ya Bapak Sudah Ibu. sana masuk kelas. Ini posisi pemantau.
posisi kontrol yang keempat setelah posisi kontrol teman. Naren. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan di sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat. Patokannya adalah peraturan. Iya benar, Patokan peraturan. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemandu. Posisi kontrol terakhir adalah posisi manajer. Naren! Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama. Itu tadi video yang disediakan oleh Kemendikbud. Pertanyaan saya itu ada pembuat rasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, kemudian apa tadi ada sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer. Kira-kira menurut panjenengan, terlepas dari apa yang jenengan lakukan, kira-kira menurut panjenengan yang berhubungan sama restitusi itu posisi kontrol yang keberapa? Nggih, monggo kita merdeka mengikuti, monggo kalau mau di tengah-tengah mau keluar monggo, tidak apa-apa. Nggih, iya Bu, tidak apa-apa. Yang lain juga monggo, nggak apa-apa Bu. Posisi yang paling kalau dilihat dari contohnya tadi adalah posisi manajer. Memang agak lama karena membangun keterbukaan anak sampai ngomong saya harus begini itu lama, memang butuh waktu. Makanya untuk penghukum pembuat merasa bersalah, saya sering melakukan pembuat merasa bersalah. Kamu nggak kasihan Bu Novi apa? Itu sering saya lakukan kalimat seperti itu. Ya, terus bagaimana Bu? Apakah langsung ke manajer? Tidak. Dan itu mungkin tidak efektif bagi kita semua. Bisa Bu, ketika kita manajer kembali lagi ke teman atau kembali bisa. Tapi ingat satu hal, goal kita adalah ke posisi manajer. Goal kita adalah kita harus mengingat tujuan kita adalah ke manajer. Posisi di mana di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kolaborasi tadi. Intinya restitusi adalah kolaborasi sehingga anak menemukan motivasi intrinsik dan solusi bagi dia sendiri. Itu sih intinya. Mungkin agak kok klise dan kok aneh gitu. Saya pertama kali lihat ini juga seperti
itu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sama, karena kita juga pendidik gitu. Selanjutnya Bu, lah ini ketika kita sudah tahu kebutuhan dasar anak apa, menempatkan apa, caranya gimana? Kita ada di posisi kontrol yang seperti apa? Caranya seperti apa? Itu ada di segitiga restitusi ini. Ada step by step ini. Ada step by stepnya. Next. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Maksudnya apa Bu? Dia di posisi gagal. Maksudnya melakukan kesalahan gagal. Ketika dia gagal, ketika kita ngomong, wah kamu gagal, wah kamu salah, kita tidak memberikan dia ke posisi awal, maksudnya ke posisi yang baik, malah dia lebih gagal. Lah, restitusi yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas itu. Caranya dengan apa? Ya itu tadi, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan ini kok, seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ya. Itu bagian dari menstabilkan identitas. Gunanya apa? Menjalin relasi dengan murid kita. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kita kembalikan dia ke posisi yang gagal itu, bahwasanya oh iya tidak apa-apa dulu, bukan tidak apa-apa melakukan kesalahan seperti itu. Next, selanjutnya validasi tidak belum. Ya apa salah kok divalidasi? Kok salah kok malah divalidasi ya Bu Novi ya? Gunanya apa? Ini kembali lagi untuk membangun keterbukaan dengan siswa. Contohnya kalimat yang bisa kita buat. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ketika kita ngomong, oh Bu Novi pernah kok nyeker kayak gitu di dalam kelas. Terus kita lakukan validasi tindakan salah itu. Kamu pasti punya alasan kamu nyeker. Harusnya ada yang lebih buruk mungkin dari nyeker ya nak ya. Seperti itu. Next, selanjutnya, ketika kita validasi tindakan salah itu, jangan berhenti di situ. Kalau kita berhenti di situ, ya nggak jadi. Akan menjadi anak yang gagal. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Ini kelihatan ideal banget sih, tapi memang segitiga restitusi menurut pendapat ahli di modul seperti itu. Dan dia memang tidak harus mandek di situ, karena apa? Ketika identitas sukses telah tercapai, kemudian tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap. Nah, menunggu siapnya itu, dicekokinya itu. Kita lakukan langkah satu, langkah dua, baru kita masuki nilai-nilai kebajikan. Dan dia mulai melihat dengan, oh saya harus seperti ini, seperti itu Bapak Ibu. Dengan kalimat apa? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Seperti menanyakan keyakinan nilai-nilai kebajikan yang sudah dihargai. Itu segitiga restitusi. Selanjutnya Bu Dea. Sudah ya? Sudah selesai? Oke. Sekian dari saya. Ini saya pernah melakukan video ini. Kalau panjenengan ingin berbagi, ini saya akan ada di grup berbagi dengan komunitas Merdeka. Ya, saya akan membuat grup WhatsApp. Terima kasih atas kehadirannya, dan saya meminta refleksi dari Bapak Ibu semuanya. Kira-kira ada nggak yang mau yang mau berbagi atau yang mungkin bisa ditanyakan terkait ini, atau kita bisa berdiskusi bareng gitu Bapak Ibu tentang yang telah kita pelajari, yang telah kita diskusikan hari ini. Gimana Bapak Ibu? Nanti kita bisa saling menjawab, saling memberikan itu ya pendapat nih. Dia mau nggak Bu? Wah ini kayaknya saya jadi deg-degan. Momennya Pak. Sudah tahu. Pasti sudah tahu. Saya juga ini semuanya sudah tahu, jenengan juga.
Gimana itu? Terima kasih kesempatannya untuk promoting. Mudah-mudahan yang saya tanyakan atau yang saya sampaikan, saya nggak tahu ini tanya atau berbagi atau apa. Iya. Atau curhat. Karena semua sudah tahu saya punya anak spesial. Iya. Si anak ini sudah beberapa kali dan semua guru sampai bahkan tadi kami sudah melakukannya, ada banyak cerita, bahkan ketika seperti sudah restitusi dari Bu Nuruki, dari Bu Halimah, bahkan saya melakukan ke 5-5-nya mungkin ya. Ternyata tadi itu saya masih dapat WA bahwa arek ucul. Iya. Dicari ada. Saya menerima WA itu, saya beri emoticon tertawa. Saya hanya jawab enggih. Cuman saya hanya apa yang harus saya lakukan. Karena tadi itu saya begini, aku rasanya mau menyerah. Tapi ya karena ada ini saya bersyukur gitu loh. Kelima-limanya sudah, berarti saya harus berpositif thinking ya. Iya. Berubah itu membutuhkan waktu. Betul. Okay. Jadi ya saya terima dengan senang hati, dengan berbahagia bahwa ini adalah Jumat Barokah ujian saya. Terima kasih, itu saja. Mudah-mudahan nanti bantuan itu mengalir di komunitas Merdeka. Oh iya, terima kasih. Wah, keren sekali. Bisa tepuk tangan dulu ya Bapak Ibu. Iya, insya Allah ya. Semoga ada yang mau ikut. Takutnya sebut gak ada yang mau ikut. Terus gimana ini? Komunitasnya jadi gak jalan ya. Gini Bapak Ibu, ini juga ditanyakan oleh berbagai kalangan bergerak ketika bersama fasilitator. Saya sudah melakukan ini. Apakah perlu restitusi yang ketiga gitu, atau 4 gitu loh? Apa saya sudah melakukan? Mungkin yang pertama mungkin sudah dilakukan juga dengan teman-teman yang dengan anak yang bersangkutan sudah membuat itu ya budaya, sudah ikut bersama membuat keyakinan kelas, keyakinannya dia sendiri atas perbuatannya, maksudnya tertulis bahwasanya keyakinan kelas, keyakinan dia sendiri sudah juga monggo, iya silakan, sudah juga dibuat, berarti melibatkan anak juga sudah, berkolaborasi juga sudah, berarti selanjutnya apa? Kayaknya kita harus meminta bantuan orang yang lebih ekspor kayaknya. Iya nggak kira-kira Bapak Ibu? Ketika kita sudah gini saja, di pernikahan saja, ketika 2 orang dengan berbagai basic, ya, ketika 2 orang di dalam pernikahan sudah tidak bisa, butuh orang ketiga, mediator, yang tentunya nggak hanya mediator bestie sendiri atau mediator bestinya dia sendiri, mungkin lebih ke orang ketiga itu mediatornya lebih ke ekspor gitu. Kita tidak menutup kemungkinan untuk membuka dengan kedua tangan kita untuk itu semuanya gitu. Dan juga bantuan dari itu tadi, betul, komunitas di dalam sini. Jadi tahu kalau punya masalah seperti itu gitu. Dan bagaimana caranya, kan setiap orang pasti punya apa ya, restitusi sendiri. Dan terima kasih sudah berbagi dan terima kasih sudah menyinggung komunitas. Jadi insya Allah untuk teman-teman yang belum guru penggerak, komunitas itu sangat mungkin bisa sangat bermanfaat ya, mungkin budaya atau semua yang mau akan guru penggerak itu di komunitas itu, walaupun yang bukan guru penggerak, semuanya yang ikut andil itu bisa berbagi praktik baik. Kalau saya melakukan yang nyeleneh, di balik penyelenahan itu ada sesuatu kan kita tidak tahu, saya akan bagikan di situ. Karena sesuatu yang nyeleneh itu tidak selamanya nyeleneh negatif, bisa juga di positif. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Retno
Nggih, Bu. Aduh, berdek kedua ini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini mungkin saya kalau berbagi tidak ada yang bisa saya bagi ya, sama karena sudah menjelang purna. Wah, santetnya baik malah. Saya tetap mendukung ya Terima dengan kasih. program grup Komunitas. Merdeka ini. Iya, betul. Harapan saya tadi karena Bu Novi kan Monggo Bapak Ibu Pak Nur, ayo Pak Nur, kita tambah rapot kita supaya guru yang sudah ikut monopoli ditolak. Bu Novi, monggo ya, yang memenuhi persyaratan umur juga. Iya. Jadi 5 tahun kurang pensiun dan Iya. lawan. Ayo Bapak Ibu, nanti saya share modul-modulnya. Merdeka. Merdeka. Mari ke komunitas Merdeka. Sudah. Sekolah ini kan pengamis, makin Iya. banyak. Terima kasih Bu Rini, terima kasih Bu Retno yang keren energi spektakuler. Terima kasih untuk Terakhir. semua guru hebat. Yang itu ceritanya. Pak Nur, Iya. saya ingin mental langsung ya. Kita refleksi sekarang. Ini terakhir habis itu jenengan ngomong. Terima kasih sebelumnya. Kita refleksi setelah ini kita biasakan untuk merefleksi. Pak Nur, saya mau tanya Pak Nur. Pak Nur. Enak ya lagi. Padahal suara gue Mantap ya. Pak Nur, saya mau tanya hal baru dan menurut Pak Nur yang menarik dari sesi tadi itu satu saja. Nggak usah panjang-panjang, siji aja, opo. Ya. Gini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi bisa berdiri. Ya. Paham. Siswa itu punya fadilahnya masing-masing. Punya apa ya? Faedahnya. Jadi fadilah di sini adalah minat dan bakat. Dan bagaimana tadi yang sudah disampaikan sama Bu Novi awal, nervous sorry. Ini didengarkan dengan sesama loh Pak. Jadi yang disampaikan Bu Novi awal bahwa kita guru ini hanya sebagai penuntun, bukan membentuk murid atau siswa itu menjadi apa. Kalau tadi Bu Novi mengatakan bibit jagung tidak bisa jadi padi. Kalau saya mengatakan kambing tidak bisa menjadi bebek. Iya. Kan? Jadi, Saya juga nggak bisa iya. jadi. Jadi kalau apa namanya, kalau kambing ya mbek pastinya, kalau sapi ya mau lah. Bagaimana kita menggiring siswa itu ke kemana ya, ke apa yang nanti diharapkan di dalam lingkungan itu kebaikan untuk dia dan masa depannya. Itu aja. Terima kasih. Refleksi yang sangat luar biasa. Bu satu habis ini bukan jenengan bukan kepanggil loh. Satu aja. Habis ini pembahasan selanjutnya sudah bukan enter jenengan. Bu, untuk refleksi yang kedua, perasaan panjenengan setelah mengikuti sesi diskusi kali ini nopo kira-kira perasaan panjenengan? Sering menghakimi dan menghukum. Iya, apalagi Bu Isni yang bilang kayak ini petua-petua terakhir gitu loh. Bu Isni. Gimana Bu Isni? Nah itu tadi, kita muncul ada perasaan bersalah, apalagi yang ngajarnya sudah sekian tahun. Kesalahannya numpuk tuh soto. Enggak. Karena sering Kan tergantung menghakimi dan niatnya Bu menghukum Isni. pada siswa. Ya, kita niatnya baik. Betul. Kita niatnya baik, cuma cara-caranya yang dulu dengan yang sekarang sudah jauh berbeda. Terima kasih Bu Isni. Sekarang satu untuk terakhir, refleksi terakhir, saya ingin menanyakan kepada teman Bu Enda ya. Bu Enda, tadi sudah apa yang sudah didapat kemudian perasaannya, refleksi kita terakhir, apa satu aja kegiatan kecil dari jenengan berdiskusi ini, satu kegiatan kecil yang akan jenengan lakukan setelah mengikuti ini.
satu kegiatan nggak kecil sih Bu. Tindakan kecil aja apa-apa. Ingin nyoba seperti Bu Novi melakukan membuat bersama anak-anak kesepakatan keyakinan. Iya siap. Soalnya sejauh ini kan yang bikin peraturan di kelas kan cuma saya, pengen saya nggak pernah dengerin pengennya anak-anak. Betul. Iya. Jadi nanti pengen sharing sama anak-anak. Nanti dibagi ya di komunitas ya. Oke siap. Terima kasih Bapak Ibu refleksinya. Terima kasih sudah mau di sini dan terima kasih sudah engar susun tulodo Madio Mawangkarso tutorial hari. Terima kasih sudah menjadi individu yang merdeka. Salam dan bahagia. Terima kasih. Terima kasih.